Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the best, this is the greatest. Hola adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Kak Ana percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Asik nih, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Siapa yang happy? Pasti adik-adik semuanya rindu ya untuk memuji Tuhan. Pada sore hari ini kakak ditemani oleh Kak Neta dan Kak Cila. Sebelum kita memuji Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Ikuti Kak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sehat dan kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, karena undang untuk bangkit berdiri. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau siap, mana jempolnya? Coba tunjukin. Walaupun Kak Ana tidak bisa melihat jempol adik-adik semuanya, tapi Tuhan yang lihat kalau adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Oke? Siap? Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Dayu. Tante Dayu. Hai, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan,
Tante sungguh senang sekali pada sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita sore hari ini. Kalian senang atau tidak? Senang pasti ya. Sama dengan Tante. Tante juga senang sekali dapat bertemu kembali di dalam ibadah kita sore hari ini. Adik-adik, siapkan hati, dengarkan baik-baik. Jangan beralih kepada yang lain adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh datang beribadah, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita memiliki perhatian, memiliki rasa peduli kepada yang lain, adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajar kita untuk kita peduli kepada yang lain, kepada sekitar kita, kepada sekeliling kita, ya. Bukan hanya teman, bukan hanya keluarga, tetapi siapapun yang ada di sekeliling kita, Tuhan mau supaya kita memiliki kepedulian adik-adik ya. Nah, coba diingat-ingat adik-adik ya, coba diingat-ingat. Ketika kalian mungkin pernah jalan-jalan, mungkin keluar rumah ya. Di jalan-jalan adik-adik, pada masa-masa sekarang ini banyak hal yang kita lihat adik-adik ya. Banyak orang membutuhkan perhatian kita. Pernah enggak adik-adik lihat di lampu-lampu stopan, di traffic light? Kalau adik-adik sebut di lampu merah, ya, di lampu merah, di lampu stopan, sering kita lihat di situ ada yang minta-minta, ada orang buta yang dituntun sambil minta-minta. Pernah enggak lihat itu? Iya, pasti pernah ya. Kalau adik-adik melihat, bagaimana perasaan kita melihat orang-orang seperti itu? Ada juga orang-orang yang tertimpa bencana. Kita juga pernah kan mengalami bencana, gempa bumi yang beberapa tahun yang lalu ya, sempat membuat kita tidak nyenyak tidur. Banyak orang membutuhkan uluran tangan pada waktu itu. Nah, Tante ingat banyak adik-adik yang memperhatikan orang-orang yang tertimpa bencana dengan mengirimkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, ya. Nah, itu Tuhan mau sore hari ini supaya kita peduli terhadap sesama kita, peduli terhadap sekitar kita. Ya, sekarang dengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Itu ada di kisahnya ada di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Nah, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Nah, firman Tuhan kali ini temanya adalah perhatikan sekitarmu. Nah, ya, perhatikan sekitarmu. Nah, sekarang dengarkan dulu apa yang Tante Dai sampaikan ya. Ada seorang wanita, adik-adik, seorang wanita yang dalam keadaan sakit. Tuh, sakitnya itu bukan sebentar adik-adik, bukan sebentar. Kita sakit 10 menit, 10 detik saja sudah, aduh sakit, sudah mengeluh-mengeluh, ada yang sampai nangis, ya. Ini wanita ini
Dia sakitnya lama adik-adik. Ada 12 tahun lamanya dia sakit. Kalau orang dewasa tentu mengerti. Kalau adik-adik yang sudah besar-besar tentu mengerti. Wanita ini dikatakan di dalam Alkitab dia sakit pendarahan. Ya. Nah, itu artinya darah terus keluar adik-adik ya. Darahnya terus keluar. Kalau darah terus keluar, badan jadi lemes. Bayangkan adik-adik, wanita ini 12 tahun sakitnya, ya. Dia sudah berobat ke sana kemari, sudah berapa tabib dia datangi, dia panggil ya, sudah berapa tabib. Sudah habis segala hartanya untuk dia berobat adik-adik. Dia belum sembuh, tidak sembuh juga. Bahkan sakitnya semakin parah. Adik-adik, semakin parah sakitnya. Cari tabib ke sana, cari tabib ini, itu. Tidak sembuh juga, semakin parah. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Nah, wanita ini pernah mendengar tentang Tuhan Yesus adik-adik. Wanita ini pernah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dia berusaha di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Bayangkan adik-adik, orang sakit loh ya. Kalau kita yang sehat menerobos orang banyak tidak masalah, tapi ini orang sakit, lemah tubuhnya, ya. Dia berusaha menerobos orang banyak itu. Dia berusaha, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita itu berkata begitu dalam hati, asal ku jamah. Tahu adik-adik jamah? Ambil, pegang, sentuh. Nah, asal dipegang saja tuh jubah, dia sembuh. Dia katakan begitu. Nah, dia menerobos orang banyak, dia tarik, dia pegang jubah Yesus. Dia dapat memegangnya adik-adik. Ya, dia dapat pegang. Dan saat itu Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada sesuatu yang, ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Ya, Tuhan Yesus merasakan ada yang keluar dari kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Nah, Tuhan Yesus di tengah-tengah orang banyak itu melihat siapa yang menjamah dia. Siapa yang menjamah dia? Dia bertanya kepada muridnya. Nah, coba kita mau baca dulu ayatnya yang ke-30 ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus tanya begitu, siapa ini? Siapa yang menjamah jubahku? Nah, lalu dia bertanya murid-muridnya ini. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan itu, tentu kita tidak tahu siapa yang menjamah, tetapi Tuhan Yesus merasakan kekuatan tenaganya ada keluar dari itu, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus mengamati sekelilingnya,
Adik-adik, apa yang terjadi? Wanita ini dengan ketakutan ketika mengetahui itu ya, dia merasa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia merasakan tubuhnya sudah sembuh, sakitnya sudah sembuh, darahnya berhenti keluar. Adik-adik ya, pada saat dia menjamah tadi itu. Nah, Tuhan Yesus mengamat-amati ketika dia tahu Tuhan Yesus memperhatikan sekelilingnya. Wanita ini dengan gemetar datang kepada Tuhan. Adik-adik ya, dia tersungkur. Sebentar tante mau bacakan ya ayatnya di situ ya. Nah, ayatnya yang ke-32 ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, dia ceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Ya, dia ceritakan. Semuanya dia ceritakan kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab apa? Ada ayatnya di situ. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, Tuhan Yesus katakan begitu ya kepada wanita itu yang tadinya takut mengakui kepada Tuhan bahwa dialah yang memegang jubah Yesus itu. Dan Tuhan katakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan." Kemudian disuruh pergi dan dalam keadaan yang sembuh, adik-adik. Ya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, adik-adik. Di tengah orang banyak itu, adik-adik, Tuhan memperhatikan wanita ini. Ya, Tuhan memperhatikan. Sementara orang berdesak-desakan hanya mencari supaya dia dekat dengan Yesus, dia tidak lihat bahwa ada orang yang sakit yang perlu pertolongan. Nah, Tuhan Yesus perhatikan dia, adik-adik ya. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan mengajar kita pada sore hari ini supaya kita bukan hanya kita mementingkan diri kita, adik-adik, berdesak-desakan untuk kepentingan kita. Saya harus duluan, sementara kita tidak peduli ada orang yang jatuh mungkin karena kita desak, ya, ada orang yang marah dan sebagainya karena desakan kita mendesak-desak dia. Ya, Tuhan mau mengajar kita bahwa sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan mendapatkan kasih Tuhan, kita harus memiliki kepedulian terhadap sekeliling kita, adik-adik ya. Nah, tadi tante katakan peduli yang di sini artinya apa? Memperhatikan, adik-adik ya, memperhatikan sekitar kita. Siapa sekitar kita? Bukan hanya keluarga kita, adik-adik, siapapun di dekat kita, tetangga kita mungkin, teman sekolah kita mungkin, teman sepermainan kita mungkin, ya. Kalau dia susah, kita hiburkan, ya. No, bagaimana kalau ada yang malas? Ayo, ada yang malas, jangan dibentak-bentak, adik-adik ya. Hei, kamu malas, tak boleh gitu. Tentu dia akan marah kalau kita katakan begitu ya. Ya, yang malas kita ingatkan supaya dia tidak malas lah. Kita berikan semangat supaya dia menjadi orang yang rajin, ya.
Kalau adik-adik punya sesuatu yang lebih, boleh bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Berbagi dengan yang lain. Saya punya pakaian masih layak pakai tante. Oh, boleh diberikan kepada yang memerlukannya. Saya punya makanan yang lebih tante. Kalian boleh berbagi. Saya tidak punya apa-apa tante. Jangan sedih. Ya. Memberi itu tidak hanya berupa barang atau benda adik-adik. Memberi itu, memperhatikan itu bisa juga adik-adik lakukan dengan mendoakannya. Kalau ada dagang keliling, kelihatannya masih banyak dagangannya belum laku, kalian boleh doakan dia. Pak, Tuhan memberkati Bapak supaya laris dagangannya ya. Kalau adik-adik perhatikan, memperhatikan ya. Nah, seperti itulah kalau kita punya hati yang peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sekitarnya. Baik adik-adik, sebelumnya ada ayat hafalan yang kalian baca, kalian ingat dan kalian lakukan. Boleh minta mama, papa, kakak, adik. Kalau yang belum bisa membaca boleh minta tolong sama kakak ya, untuk membacakannya, untuk mengajari, menghafalnya. Nah, itu ada di Filipi 2 ayat 4. Kak Lydia boleh bacakan ayat hafalannya? Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Biarlah Tuhan nanti yang memimpin, menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita menjadi orang-orang yang peduli. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nanti kembalikan kepada Kak Ana. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tuhan Yesus sangat memperhatikan sekitarnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus baik kepada sesama kita, orang-orang sekitar kita. Ada yang sedih, kita hiburkan dia. Terus ada yang malas, kita ingatkan dia, kita nasihati dia supaya dia tidak malas-malasan lagi. Terus kita juga jangan pelit berbagi. Berbagi itu indah loh adik-adik. Coba saja, kalau kita bisa melakukan perbuatan baik terhadap sekitar kita, pasti Tuhan senang dengan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus, kita itu semuanya bersaudara. Oke, adik-adik, Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagi untuk Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan badannya, kita mau menari lagi untuk Tuhan. Oke? Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
ibadah pada sore hari ini, ibadah penutup akan dibawakan oleh Tante Dayu. Baik, puji Tuhan, adik-adik, mari semuanya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini yang mengajar kami untuk kami memiliki kepedulian terhadap sekitar kami. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengasihi dengan benar dan kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami. Tuhan juga memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.